Waalaikumsalam. Saya Jirayana dari MAN 1, izin mewawancarai Bapak ya Pak. Untuk penelitian saya yang berjudul Integrasi Ekoteologi Islam dan Kearifan Lokal Sumanggayo dalam Kurikulum Cinta Lingkungan Berbasis Digital. Untuk pertanyaan pertamanya Pak, terkait dengan pemahaman tentang Sumanggayo Pak. Apa makna Sumanggayo dan nilai-nilai utama yang terkandung dalam Sumang Akad Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada kami. Di dalam adat kayu itu memang ada beberapa komposisi terhadap larangan-larangan adat. Ya. Dalam larangan adat itu yang mungkin adalah tujuannya untuk mengantisipasi supaya kita itu dapat terjaga dari hal-hal yang tidak kita lakukan, baik dalam kehidupan dalam masyarakat, lingkungan, dan di berbagai instansi. Makanya orang kita tua dulu ya membuat beberapa larangan-larangan dalam adat itu, karena adat itu adalah cerminan daripada syariat. Ya. Apa yang dikatakan syariat itu yang kita lindungi. Dengan kata falsafah adat gayo itu adat kin peger, syariat kin senuan. Senuan itu ada tanaman. Jadi kalau tanaman tidak ada pagar, tidak ada keamanannya. Jadi kalau kita ingin berhasil, tanaman ada, pagarnya ada, pelindungnya ada. Jadi adat gayo itu adalah pelindung daripada pelaksanaan syariat. Kemudian ada beberapa larangan dalam adat. Ya. Ada larangan-larangan dalam adat. Yang pertama, gemali. Bahasa gayo itu gemali yang tidak boleh kita kerjakan. Kalau kita kerjakan ada mungkin nantinya terhadap kita beberapa hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Yang kedua, jis. Jis itu adalah suatu istilah. Kalau kita kerjakan, ya, jis itu kita tidak ada menghormati saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, masyarakat kita. Secara luas adalah penanaman akhlakul karimah di situ. Yang ketiga, sumang. Sumang itu adalah pekerjaan yang memang tidak boleh kita lakukan. Dia ada 4 macam. Jadi sebelum kami sampaikan semua ini, kami sudah membuat beberapa buku yang ini memang khusus untuk anak-anak kita, siswi baik di SMP maupun di SMA. Mungkin kalau anak-anak kita di SD hanya untuk pengenalan yang kita lakukan. Mungkin karena anak SD ini kan harus memang yang up to date ya, yang jelas dulu, baru dia yakin itu memang tidak bisa gitu. Jadi ini kalau dia anak SMP, SMA memang sudah kita buat ya bukunya, tinggal untuk memperbanyaknya untuk kita bagikan ke anak-anak kita. Di samping itu juga walaupun kita baca saja mungkin kita belum dapat memahami, tapi kita sampaikan melalui sosialisasi. Jadi saat ini beberapa tahun yang lalu kami sudah melaksanakan kegiatan ini ya, sosialisasi terhadap siswa dan siswi melalui penyampaian larangan-larangan adat, yaitu sumang. Dalam sumang itu ada 4 macam ya. Yang pertama adalah sumang percerakan, perkataan ya, perkataan. Kalau di bahasa Gayo kan itu ada berakah
berakah. Berakah itu canda. Kadang kalau canda berlebihan itu, makanya adat Gayo itu melarang percakapan yang bukan-bukan. Nantinya dapat menimbulkan apa namanya, efek yang birahi kita untuk akan mempautkan hati kita. Ini terjadi terhadap yang bukan muhrim atau lain jenis. Makanya perkataan-perkataan yang memang sumbang itu yang tidak boleh dikatakan. Kalau di sini ada beberapa ciri, nanti kita lihat apa ciri-cirinya sumbang perkataan itu. Kalau bahasa Gayo cerel. Tahu cerel kan? Nah, itu kata-kata cerel. Kamu cantik kali, kan cerel itu. Seharusnya tidak bisa kita katakan pada yang bukan muhrim. Itu satu. Yang kedua, sumbang penglihatan. Ya, penglihatan. Penengon namanya. Jadi makanya di dalam syariat juga kan dilarang kita berpakaian-pakaian yang tipis, ya kan? Pakaian sempit. Karena itu dapat menimbulkan birahi seorang wanita ataupun pria untuk memandang yang negatif. Ciri-cirinya apa? Salah satunya itulah yang ada yang kita pegang ini. TV. Di dalam TV itu kita lihat banyak orang yang pakaiannya yang minim, ya kan? Kemudian yang di TV itu mungkin kebanyakan orang-orang yang di luar Islam. Nah, maka menimbulkan birahi. Birahi itu nantinya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Walaupun dalam TV kita lihat. Karena seperti anak-anak kami di tingkat SMP, SD kelas 5, kelas 6 itu, kemudian SMA, itu condong, itu memang bagaimana ya, itu waktu yang sangat genting memang. Sangat genting. Sekali dia lihat, mungkin 6 bulan baru hilang dari ingatannya. Terbayang itu film-film yang negatif dan sebagainya. Makanya di dalam adat itu ada larangan-larangan untuk penengon melihat. Ya. Yang ketiga, sumbang kenunulan. Kenunulan kalau di sini tempat duduk. Orang zaman dulu memang betul-betul diamalkan itu. Kenapa? Kalau di rumah aja, tempat duduk orang tua kita itu kan biasa. Dia ke bahasa Gayo diuluhu, konton kunul dan mepat. Ini bahasa Gayo. Saya mepat ton kunuli. Dan kita nggak bisa duduk di tempat duduknya, saking kita hormatnya terhadap orang tua kita. Di sekolah misalnya dengan Pak Guru, di mana biasa Pak Guru itu duduk, kita nggak bisa sembarangan duduk di tempat dia. Kemudian makanya adat itu melarang, ya, duduk berduaan yang bukan muhrim. Makanya di dalam syariat itu ada kata-kata apa namanya, berdua-duaan di tempat yang sunyi, apa namanya itu saya dari syariat itu, lupa saya.
Jadi itu makanya dilarang. Dulu sekolah belajar antara laki-laki dan perempuan pun tidak usah satuan lain, jauh. Kalau memang sudah duduk, ya duduk yang bukan muhrim, pasti apa yang disampaikan itu nantinya kepada perkataan-perkataan yang tidak baik. Pasti kalau bukan muhrim atau lain jenis, bukan pelajaran yang dibahas. Nanti menjurus kepada yang tidak baik. Itu perkataan. Itu yang ketiga. Kemudian sumbang pelangkahan. Makanya pelangkahan itu kalau di Indonesia kan perjalanan. Dalam syariat juga dilarang itu berjalan dengan yang bukan muhrim, yang lain jenis. Muhrim. Kalau sudah berjalan juga dalam arti nantinya akan mendapatkan, kalau sudah berjalan nih sama-sama, di situ juga nanti terdapat perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu semua perkataan tadi. Sambil jalan-jalan, sambil marah kita, acerak tuh nggak macam-macam. Dengan bukan muhrim. Ciri yang lain, ya, sumbang pelangkahan itu singgah. Nah, misalnya kami singgah ke rumah seseorang yang tidak suaminya berada di rumah tersebut. Karena itu dalam Islam pun, dalam syariat pun dianjurkan. Kalau tidak ada suami kita di situ, di rumah itu, suami saya nggak di sini Pak, kita pun ngerti, nggak singgah lagi kita di situ. Itu pelangkahan. Demikian juga seorang perempuan singgah ke rumah laki-laki, ya, yang tidak ada istrinya, itu sama kebalikannya. Jadi ada 4 sunnah itu banyak sekali memang ciri-ciri yang untuk kita kenal dalam 4 larangan adat itu, yaitu sumbang pelangkahan, penenangan, kemunduran, dan penglihatan. Pertanyaan kedua Pak, bagaimana cara nilai-nilai sumbang gaya itu diterapkan dalam kehidupan di masyarakat Jawa Pak? Ya. Selama ini yang kami lakukan, kami melaksanakan sosialisasi baik sekolah maupun di kampung. Akhir-akhir ini kami laksanakan melalui proses apel bendera, ya. Sejak awal 2025 ini mungkin sekitar 40 sekolah kami sudah turun. Untuk apel bendera, kita sebagai inspekturnya menyampaikan beberapa nilai adat, termasuk juga di situ ada 3 komponen atau kelompok yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kami sampaikan supaya nilai-nilai adat itu dapat tumbuh berkembang terhadap anak didik. Ya. Yang pertama, terhadap anak didik yang kami sampaikan bahwa nilai-nilai adat yang harus diterapkan di dalam pendidikan, pertama adab. Kami turun ke sekolah-sekolah
setiap hari Senin itu dalam apel itu tetap dibacakan. Mungkin di Numan 1 pun begitu halnya, tetap dibacakan beberapa janji ya, siswa dan siswi, terutama menghormati orang tua dan guru. Jadi kami sampaikan terhadap siswi dan siswa di sekolah-sekolah yang kami kunjungi, guru itu adalah orang kedua, orang tua kedua ya. Juga guru itu bukan hanya mengajarkan ilmu dunia, tapi juga mengajarkan ilmu dunia dan akhirat. Nilai-nilai inilah yang kami tanamkan baik ke orang tua kemudian murid. Toh saat ini itu sudah agak jarang dilakukan oleh orang tua. Padahal ini yang sangat penting, Pak. Bukan hanya ilmu dunia, tapi ilmu akhirat. Kenapa diabaikan? Jadi nilai-nilai inilah yang kami sampaikan. Ya. Karena itu menyangkut dengan keberhasilan anak kita di masa depan, yang tentunya kita dahulukan dengan menanamkan modal akhlak yang mulia, baik terhadap guru, orang tua, juga di lingkungan. Demikian. Pertanyaan ketiga terkait dengan integrasi ekoteologi Islam dan Sumanggayu, Pak. Apakah nilai-nilai dalam Sumang Opat sejalan dengan ajaran Islam tentang menjaga alam? Jelas. Karena di adat itu ada 4. Ya. Pertama adatullah. Adatullah itu bagaimana kita beradat dengan Allah sesuai dengan perintahnya. Ya. Perintah Allah itu wajib kita laksanakan, kemudian juga harus kita tinggalkan. Itu perintah. Kemudian di dalam adat, tadi sudah saya sampaikan, adat itu ada 4, berhubungan dengan Allah pertama. Yang kedua, adat mutmainnah, adat bermusyawarah sesuai dengan anjuran Allah, sesuai dengan anjuran Rasulullah. Setiap yang kita lakukan kita harus bermusyawarah. Yang paling kecil dalam keluarga, apa yang akan kita lakukan hari ini, apalagi di tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan juga punya kurikulum. Minggu ini, dari Senin ini sampai Sabtu ini, kurikulum ini harus selesai. Harus kita laksanakan. Jadi perumusannya, musyawarahnya antara bapak guru dengan siswa, supaya bagaimana waktu yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan tercapai kurikulum dengan baik dapat kita laksanakan dengan baik. Kemudian adat mutmainnah. Nah, ini yang menyangkut dengan kita. Kita ini hidup di atas permukaan bumi ini, harus tahu kita manfaat dan kegunaan-kegunaan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus kita cinta terhadap lingkungan. Setiap yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya terhadap manusia. Makanya di dalam syariat juga kan, zaharal fasadu fil bahri bima kasabat dinas. Maka diberikan petunjuk oleh Allah itu. Maka kita rasakan sebagai manusia
manfaat dari yang diciptakannya itu. Seluruh makhluk bermanfaat bagi kita yang diciptakan. Pohon misalnya, ya, kan bermanfaat bagi kita. Sewaktu kemarau, kalau ada memang banyak pohon, pasti kita merasakan kesejukan. Kemudian secara luas hutan, makanya dilarang oleh pemerintah pun jangan sembarangan menebang hutan, nanti pada akhirnya musibah yang datang kepada kita. Jadi banyak manfaatnya, gunung dan sebagainya. Ya, semut ada manfaatnya untuk kita. Siapa yang tahu? Semut diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya bagi kita. Ya. Jadi semua yang diciptakan Allah itu harus kita pelihara, karena dia pun punya nyawa. Ya, sama kayak kita. Kita bunuh mati, nggak akan dia hidup lagi. Jadi segala yang diciptakan oleh Allah itu adalah bermanfaat. Apalagi kita manusia. Ada dalam hadis kita dengar, ya, hadis yang artinya sebaik-baik manusia adalah dapat bermanfaat bagi manusia yang lain. Inilah guru, inilah orang-orang tua kita yang dapat untuk. Jadi yang condong di situ adalah adat mutmainah. Ada 4 dia, ya, adatullah, adat muhakamah, adat mutmainah, adat jahiliyah. Adat jahiliyah ini memang yang bertentangan dengan syariat, itu kita tinggalkan. Jadi yang masuk ke situ adalah adat mutmainah. Kita cinta terhadap ciptaan Allah, ya. Menurut Bapak, bagaimana nilai Sumanggayu dapat ditanamkan kepada siswa di madrasah, Pak? Ya. Jadi itu tidak terlepas daripada tanggung jawab orang tua juga, ya. Karena adat itu setiap kita keluar dari rumah kita sudah melakukan adat dan syariat. Apa contohnya? Ya. Apa namanya tadi? Jira. Tadi pagi mau pergi sekolah, pamitan enggak sama orang tua? Pamitan. Itu sudah melaksanakan syariat dan doakan saya belajar supaya ilmu yang diberikan oleh bapak dan ibu guru pada hari ini dapat saya miliki. Jadi waktu pamitan salaman dengan orang tua adanya. Berarti kita menghargai orang tua. Ya, doakan. Lagi kita minta doakan. Itu dia. Jadi di sekolah lebih banyak lagi nanti yang kita lakukan, termasuk untuk pengenalan ini nanti Pak Guru. Ya, Pak. Bagaimana nanti kita laksanakan di situ. Makanya dari dulu kami berupaya muatan lokal yang ada di sekolah-sekolah itu kita upayakan untuk pengembangan adat istiadat ini, karena banyak sekali manfaatnya, ya, yang dilakukan, terutama ini di pendidikan, ya, terutama kami sudah beberapa tahun kebelakangan ini melaksanakan penyerahan murid ke tengku guru. Itu bukan hal yang baru, nah. Ada 4 kewajiban orang tua kepada setiap buah hatinya, anaknya. Ini satu yang sudah ngetabu istilah, jarang dilakukan. Jadi kami kembalikan. Banyak perubahannya. Bagaimana dalam penyerahan murid ke orang tua itu, ke tengku guru itu,
benar-benar memang orang tuanya memberikan hak sepenuhnya kepada guru. Makanya orang-orang dahulu itu ya tahun-tahun 80 ke bawah banyak berhasil. Kenapa? Orang tua dan dewan guru itu terus berkesinambungan. Ya. Jadi sekarang enggak, sedikit nanti dimarahin Pak Guru, datang orang tuanya bawa parang, makanya berhasil kan. Itu yang kita tanamkan. Itu yang kita tanamkan. Berarti harus orang tua dengan guru itu betul-betul sama-sama mengerti apa kebutuhan daripada anak didik ini. Itu yang. Kemudian bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Di situ terlihat sewaktu pengembalian, Pak. Pengembalian anak ke orang tua. Di situ kita lakukan secara adat dan tidak bertentangan dengan syariat. Membasuh kaki orang tua. Siapa udah pernah basuh, dicuci kaki orang tua? Minta maaf. Pernah memandikan orang tua? Nah, itu. Kita teringat sewaktu bayi. Sekali mungkin 3 kali. Paling kurang kita sekali dimandikan orang tua. Kenapa kita, ini nilai-nilai adatnya dan syariat. Kenapa kita tidak mengenalkan itu kepada anak-anak kita? Bagaimana dia berbaktinya kepada orang tua? Paling kurang mendoakan. Walaupun tidak dimandikan dia. Ini enggak. Sampai akhir hayatnya enggak pernah kita memandikan orang tua kita. Malahan sudah menjadi mayat pun bukan anaknya yang memandikan. Sedih enggak? Sedih. Itu yang harus kita tanamkan. Ya nak ya? Coba HP-nya diaturkan dulu. Diberhentikan dengar. Enak dah. Supaya ada pengalaman yang lain lagi. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara nilai adat, ajaran agama, dan kepedulian terhadap lingkungan, Pak? Memang jelas kalau hubungan syariat dengan adat itu memang jelas. Kalau dia sebagai kata falsafah di Aceh sana, ya, adat non syariat itu kayak zat dengan sifat, macam zat dengan sifat. Berarti kita bayangkan kulit dengan daging. Begitulah. Kalau dulu kamu nggak ada adat, kata adat ini kan syariat ya, nggak apa-apa. Orang kadang-kadang kayak nggak peduli sekali. Tapi kalau ya kamu nggak ada adat, mau marah orang. Kenapa? Kalau sudah beradat orang berarti dia sudah bersariat. Kalau sudah bersariat orang berarti sudah beradat. Contoh adatullah tadi, melaksanakan sholat. Adik itu siapa namanya? Putri. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru agama. Kalau orang laki-laki melaksanakan salat, ya, dia memakai pakaian dari pusat sampai lutut sah secara syariat. Sah secara syariat. Orang yang melaksanakan salat bagi orang laki-laki yang melaksanakan salat pakai pakaian dari pusat menutup pusat dan itu sudah sah kan? Sah. Tapi adat karena ada adatullah tadi, adat membuat lebih dari situ lagi. Ya. Memakai peci
tidak wajib dalam salah, tidak wajib. Tapi adat, bagaimana kita beradat dengan Allah itu, sedangkan kita menjumpai Pak Guru kita, ya harus rapi, pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu yang rapi. Kenapa dengan Allah hanya memakai dari pusat sampai lutut? Adat menciptakan lebih bagus kita pakai pakaian yang lengkap. Lain dengan wanita. Wanita hanya yang boleh nampak apa? Dan ini kami diciptakan oleh Allah. Pakai peci, menghadap Allah. Itu adalah adat. Adatullah. Dan Apa hubungannya adat dengan kepedulian terhadap lingkungan? lingkungan itu tadi. Kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, lingkungan ini kan seluruhnya, bukan hanya dalam kampung, ya kan? Seluruhnya termasuk ciptaan Allah tadi. Ya, kalau ada manfaatnya ini pohon ini kita tebang, ya kita tebang. Kalau tidak usah kita tebang supaya jangan merusak lingkungan. Kemudian, ya di dalam Kanun Nomor 9 tahun 2008 di situ ada sengketa pencemaran lingkungan juga. Kita harus tahu dalam syariat juga begitu mengajarkan jangan sembarangan membuang sampah karena itu dapat merusak lingkungan. Pedulilah terhadap tetangga, itu juga menjaga lingkungan. Jangan kita walaupun harta kita, milik kita, ya memelihara ternak misalnya di lingkungan yang bukan seharusnya di situ kita pelihara, mengganggu tetangga. Jadi itu juga merupakan kepedulian lingkungan. Karena ya, itu. Ini. Jadi saat ini kepedulian orang, kepedulian masyarakat, ya, itu tempat pembuangan sampah ada. Tapi kebanyakan yang tidak peduli bahwa kemudian sampah buang di sembarangan. Dan itu secara syariat kita mendapat dosa, ya, dosa karena orang kita susah. Makanya kita harus peduli terutama terhadap tetangga, lingkungan yang mengganggu terhadap kehidupannya. Jangankan itu kan sudah merupakan pencemaran namanya. Kita bertetangga misalnya, memang hak kita. Ini rumah, sebelahnya rumah. Kita punya hak. Ada punya TV, nggak peduli lingkungan, dan orang sebelah sakit, dibesarkan volumenya. Secara Islam juga diatur, secara adat juga diatur. Peduli kita harus dengan orang sakit, punya anaknya baru lahir, kan mengganggu. Itu sekecil-kecilnya, bagi yang sebesar-besarnya tadi harus kita jaga sesuai dengan peraturan. Mungkin di sekolah pun sudah ada aturan-aturan itu melalui janji-janji siswa, ya, dan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan. Itu ada mengatur semua, syariat mengatur semua, tapi kita lakukan dengan penyampaian
Bagaimana pendapat Bapak tentang upaya mengenalkan Sumanggayo kepada generasi muda melalui media digital, Pak? Itu memang sangat agak rumit kita lakukan. Kenapa? Kami pada awal pelaksanaan pendidikan di waktu COVID, kami benar-benar memang tidak setuju, Pak. Tidak setuju setiap murid itu memiliki HP. Maka sampai saat ini imbasnya kita rasakan. Nggak bisa kita bendung itu HP untuk setiap harinya mengisi otak anak-anak siswa. Nggak bisa, Pak. Pernah kami sewaktu turun ke sekolah, penyerahan murid itu dahulu di SMA 1 Bandung. Jumlah siswa-siswi hampir 300-an. Saya tanyakan, itu termasuk orang tuanya di situ. Orang tuanya di situ. Kami tanyakan, anak-anak kami yang baru ini, sejumlah 300-an ini, siapa anak-anak kami yang punya HP? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Hanya 20 orang yang tidak punya HP. Kemudian kami tanyakan kegunaannya. Tadi sore habis maghrib anak kami panggil anak kami, siap yang jujur ya, apa yang dibuka di HP? Tadi sore, dari jam 7 habis maghrib sampai isya. Ada yang dibuka apa? Anak cuma jujur. Dibuka TikTok. Jadi sebenarnya secara digital ini manfaatnya kan banyak sekali. HP itu bisa membawa kita pada positif, ada juga bisa membawa kita pada negatif. Nah, apa kesalahannya? Kontrol. Ini yang kurang. Jadi di sekolah pun ini Pak ya, kami setiap turun ke sekolah ini kami sarankan memang boleh maju, terlalu maju kita mungkin mendapat kecelakaan. Contoh kita di rumah aja, ini melalui itu Pak ya, di rumah. Jadi kita sampaikan pada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita terdekat. Saat ini anak TK sebelum pun masuk TK dia udah pandai pakai apa nih, alat-alat modern itu. Malahan saking kita pun Pak tidak ingin susah sebagai orang tua. Ini masyarakat mengakui juga nih Pak. Sewaktu kami turun. Daripada anak menangis, kan dikasih. Nah, ini kasih. Makanya tidak mustahil. Nah, saya lihat Pak ya, dengan mata kepala saya. Anak TK sudah tahu dia ceweknya ada. Ini tidak bisa kita pungkiri Pak nih. Itu cewekku. Walaupun dia tidak tahu apa itu cewek. Nanti lama kelamaan dia pelajari apa cewek itu. Itu anak TK tuh. Apa cewek? Kan ditanyanya nanti kan. Cewek itu kan kenalan kita. Apa kenalan? Makanya anak SD sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini baik sebenarnya, tapi bermanfaatnya kadang-kadang kita tidak kita lakukan dengan baik.
Jadi kontrol Pak. Saya sudah pernah sewaktu COVID. Ini anak saya sendiri. Win, ini HP. Beli HP ini pakai. Nanti belajar. Nah, dari habis maghrib sampai jam berapa kamu belajar? Jam 10. Ini HP. Nanti jam 10 sesudah belajar taruhkan kembali ke sini tempat ini. Paling kita pun dapat seminggu kita kontrol seperti itu. Sehabis itu kan capek kita pun. Jadi besoknya sewaktu kita buka apa yang dia buka kan tahu. Kontrol inilah yang kurang. Padahal orang tua nak, ya orang tua memenuhi segala fasilitas yang kita minta. Pakai Honda kan? Siapa? Pakai Honda kan? Bapak atau ibu tiap hari minyak Honda penuh dikasih, HP dikasih, pulsa dikasih, jajan dikasih. Apalagi kurangnya? Apalagi kurang? Tapi di orang tua juga ada kesalahannya, kontrolnya kurang. Saya pernah tugas di Bener Pelipah Pak, di Bener Pelipah camat saya di situ. Saya kompak dengan dalamnya Polsek. Pak, kalau terdapat di Bener Pelipah ini siswa dan siswi kita berkeliaran di luar jam pelajaran, tangkap Pak. Tangkap, antar ke kantor saya. Biar saya berurusan dengan orang tuanya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Saat ini aja, hari ini Jumat mungkin bisa juga. Coba jalan ke sana, ke daerah Nosar sana. Siapa di situ Pak? Di pinggir jalan itu. Itulah anak-anak kita. Dengan adanya ini tadi. Bukan satu sekolah dia, bukan satu jenis dia di situ, lain jenis. Karena ini ada bapaknya dan pernah saya Pak menanam pohon lindung di jalan Katingon tuh ke atas sana pernah. Jalan rumah sakit ini tembus ke Katingon. Saya kesana waktu itu. Pernah saya dapatkan di situ anak-anak pelajar kita yang lain jenis. Waktu sana anak buat ikon. Dan melalui ini. Jadi itu kontrol orang tua dan masyarakat. Karena posisi di sekolah pun saat ini lain dengan zaman. Ya, kalau zaman ibu guru marah kepada anaknya, di rumah lebih marah orang tuanya kepada anaknya. Ya. Guru marah kepada muridnya, sampai ke rumah kalau mengadu kita, orang tua kita lebih marah kepada kita. Makanya dapat berhasil orang zaman. Jadi itu pengaruhnya Pak ya. Nah ya. Jadi pertama pengontrolan baik di sekolah, mungkin sekolah sudah ada aturannya, cuman di rumah karena kesibukan orang tua itu pagi pulang sore. Jadi tatap muka, koordinasi dengan anak-anaknya agak jarang terjadi. Untuk yang terakhir Pak, apa pesan Bapak agar generasi muda tetap menjaga keseimbangan antara nilai agama, budaya, dan teknologi Pak? Ya. Jadi yang kami harapkan sebenarnya yang melakukan pendidikan itu banyak sekali. Dinas yang membenahi masyarakat banyak, ya banyak.
mungkin kalau dijumlahkan lebih 50-an lembaga selain lembaga majelis adat. Ada dinas syariat, ada dinas pendidikan, ada dinas yang tujuannya adalah memperbaiki, membenahi segala tatanan yang ada di dalam masyarakat. Ya, mungkin apa yang dilakukan di sekolah-sekolah saat ini sudah memang mapan. Sebelum masuk ke kelas, membacakan ayat ini, membacakan ini dan sebagainya, belajar Al-Quran dan sebagainya. Jadi harapan kami kalau tingkat pemahaman itu banyak sekali sudah dilakukan. Mungkin dari pihak masyarakat dan lingkungan dan serta orang tua yang betul-betul dapat mengayomi anak didik kita sesuai dengan falsafah adat Gayo, kita ciptakan kembali, kita kembalikan lagi falsafah adat Gayo itu, yaitu Bujang Brahma Berubah. Apa artinya? Istilahnya anak anak tetangga kita adalah anak kita. Berarti anak benar meriah ini adalah anak kita. Berarti kita harus peduli terhadap anak yang ada di benar meriah. Jadi itu harus kita kembalikan. Bujang Brahma Bru Brini. Setiap orang tua yang ada di sekitar kita adalah orang tua kita. Kita anggap orang tua kita. Makanya zaman dulu orang berhasil, ya, orang berhasil. Anaknya tinggal, orang tuanya mencari rezeki di tempat lain, aman dia. Sebelum dia pergi, dia minta pamit ke tetangganya. Amanuin, aku melebloh, ku samar misalnya. Ini kekanaan ditarik, engon-engon bapak sekolah kayak, belumnya kedang kurang, sebelum aku laki bapak. Dan keamanannya pun terjamin. Saat ini mana berani kita lagi menitipkan seperti itu? Karena banyak sekali yang kita lihat kejadian-kejadian, terutama di depan mata kita di Benar Meriah ini. Karena tidak ada berlaku lagi Bujang Brahma dan Berubah tadi, alah udahlah, anak itu tak siapa. Makanya banyak kejahatan-kejahatan yang tidak dapat kita halangi lagi. Itu memang ada upaya dari kita semua. Kalau di sekolah sudah ada upaya guru dan Makasih ya Pak atas waktunya. ya, kasih. Nanti buat nama bapak ini di bawah. Minta dikopikan oleh siapa? Bapak itu tadi. Kopikan mau apa? Udah ditulis nama bapak itu udah. Ya, boleh minta kopi. Itu tadi kan satu kelompok Pak, ini ada dua kelompok lagi kita. Oh, enggak apa-apa. Ini Silahkan. jadi ini untuk di lomba Pak ya? Iya Pak, untuk lomba Pak ini Pak. Oh, minggu yang lalu dari MSen ya, MSen 1. MSen 1 juga penelitian untuk perlombaan ini. Ada tiga termen lah